Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat bergabung dalam sesi sharing session mengenai beasiswa kita pada malam ini yang diselenggarakan oleh English Banua yang dinaungi oleh PT Banua Education Center. Nah, dalam sesi kita kali ini kita akan dibersamai oleh spesial guest kita yaitu Miss Silvia, yaitu awarde beasiswa LPDP S2 dan S3 di Institut Teknologi 10 November. Nah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan dari Miss Silvia, kita persilahkan dulu kepada Mr. Rian selaku founder dari English Banua untuk memberikan kata sambutannya sepatah dua patah kata. Oke, langsung saja kepada Mr. Rian, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas apa namanya tuh waktunya. Oke, buat teman-teman semua yang udah hadir, selamat datang ya di Sekolah webinar kita hari ini. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi Miss Sylvia ini dulu adalah student saya ya, dulu waktu saya ngajar di kampus Inggris Pare. Jadi setelah Miss Sylvia melakukan tes IELTS, waktu itu saya ngajar IELTS, ternyata dia keterima beasiswa LPDP S3 ya. Jadi bayangin teman-teman PhD dan beliau ini S2 dan S3 ya, LPDP-nya. Jadi teman-teman harap disimak materi yang akan disampaikan karena jujur saya juga akan nyimak sampai akhir ya, karena saya punya impian lanjut S3. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Miss Lydia, kalau bisa dari awal sampai akhir itu disimak. Karena nggak cuman kuliah doang, bahkan Miss Lydia itu bisa ke keliling dunia ya dengan beasiswa ini. Bahkan kita baru ngobrol kemarin, Miss Lydia mau ke Cina bulan Juni atau Juli gitu ya. Karena apa ya? Karena beasiswa LPDP itu. Jadi ya harapannya teman-teman nanti bisa mengikuti jejak Miss Lydia ini ya, setelah mendapatkan pemaparan materi khususnya jurusan kimia ya, karena Miss Lydia ini jurusan kimia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Grab your snack, take a seat, grab your snack, and enjoy the show. Thank you. Oke, terima kasih kepada Mr. Rian atas sambutannya dan juga motivasinya agar kita bisa fun ya menyimak insight yang akan diberikan oleh Miss Sylvia. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai Miss Sylvia yang nama beliau Sylvia Abdi Pratama merupakan award beasiswa LPDP S2 dan S3 di Institut Teknologi 10 November. Dan ada beberapa pengalaman kerja dan magang beliau. Di antaranya asisten manajer di multinational company, asisten dosen di 5 mata kuliah ketika S1, dan juga pengalaman magangnya ada di BRIN di Jakarta saat beliau S1, lanjut ke National Chung Sing University di Taiwan ketika S2. Eh, Langsung saja kita sambut kepada Sylvia untuk memaparkan mengenai pengalaman juga insight-nya yang kiranya bakal jadi ilmu, bakal jadi motivasi terhadap teman-teman untuk terus lanjut ke jenjang berikutnya mengikuti kuliah dan bisa mendapat berbagai insight dan juga tips and triknya dari Miss Sylvia. Kepada Miss Sylvia kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, semoga Malam, Miss. semoga sehat selalu dimanapun berada. Saya izin screen share ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Miss. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Sylvia Abdi Pratama, bisa dipanggil Sylvia. Saya OD LPDP, Alhamdulillah untuk S2 dan S3 di ITS. Jadi sebenarnya ini terpisah ya untuk pendaftarannya. Jadi bukan yang langsung fast track, tapi ini terpisah gitu. Dan hari ini Alhamdulillah diberi kesempatan oleh English Benua. Terima kasih banyak Mr. Rian untuk mengundang saya untuk bercerita sedikit tentang pengalamannya bagaimana untuk menjadi award di LPDP. Nah, semoga teman-teman yang di sini nantinya juga akan mengikuti jejak saya atau kemudian
akan bergabung sebagai keluarga penerima beasiswa LPDP begitu ya. Oke, oke ini kayaknya kok susah di slideshow ya. Sebentar. Oke, atau mungkin Miss Moderator bisa membantu? Sorry. Oke, baik ya. Sebentar, Miss. Kami coba. Oke, kita awali dengan quote ini. Jadi ini adalah quote yang sangat saya favoritkan dari seorang tokoh negarawan yaitu Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. Jadi fotonya saya ambil dari Saigon River Landmark, Ho Chi Minh City ketika saya berkunjung ke Vietnam tahun 2023. Saya meyakini bahwa pendidikan adalah senjata yang terampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi, whatever our background, ya siapapun kita dengan apapun latar belakang kita, saya rasa pendidikan adalah cara yang paling mungkin untuk kita gunakan ya ketika kita tidak punya privilege apapun. Oke, next. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, pasti kita akan berbicara tentang beasiswa dan salah satunya yaitu beasiswa LPDP. Jadi em, apakah sesulit itu untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Ya, orang-orang bilang LPDP adalah beasiswa yang paling bergengsi gitu ya di Indonesia dan ternyata itu benar. Jadi di antara banyaknya beasiswa yang ada, LPDP Kementerian Keuangan khususnya ini adalah sentral dari beasiswa-beasiswa yang lain. Kalau sekarang ada kerjasama LPDP Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama, misalnya ada beasiswa BIB atau dengan Kemenristekdikti ada beasiswa khusus untuk dosen melanjutkan studi. Tetapi LPDP Kementerian Keuangan ini adalah sentralnya. Dan seleksinya memang sangat ketat, terbukti di 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan win rate ya. Jadi kalau dulu 2019 sekitar 30 persen orang dapat diterima untuk menjadi penerima beasiswa LPDP, tetapi pada tahun 2024 dan 2025 ini mengalami penurunan drastis, di mana akibat adanya efisiensi 2025 turun hingga hanya sekitar 5% saja yang diterima. Maka dari itu, biasanya para staf LPDP menyebut orang-orang pilihan tersebut adalah putra-putri terbaik bangsa. Semoga kita masuk di dalam golongan itu ya, teman-teman. Oke, next. Ya, beberapa orang bilang bahwa LPDP is too competitive, sangat kompetitif. Bahkan kalau misalnya sekali coba, itu belum tentu berhasil. Ya, biasanya kalau kita mau melamar LPDP, kemudian simulasi interview dengan orang-orang kakak kelas, mereka akan bertanya, ini percobaan keberapa? Jadi sangat kompetitifnya LPDP sehingga dikiranya satu kali coba itu akan susah untuk berhasil. Kemudian khususnya yang untuk S3 atau PhD is only for lecturers. Kalau bukan siapa-siapa, bukan dosen, akan sangat sulit untuk diterima. Ini bahkan dikonfirmasi oleh profesor saya sendiri yang merupakan interviewer LPDP. Jadi mereka ada skor tersendiri bahwa S3 itu kalau dosen akan meningkatkan skor tersebut. Dan kemudian you must graduate on time. Ini khususnya untuk semuanya ya. Tetapi dulu sepengalaman saya S1 itu juga nggak on time. Saya lulus 5 tahun dan bukan yang tepat waktu 4 tahun. Kemudian at least 2 years of work experience in one company is required ya. Katanya harus ada pengalaman minimal 2 tahun bekerja. Dan fresh graduate cannot apply. Kalau kamu fresh graduate udah pasti dia ditolak ya. Katanya begitu. Tetapi saya
dulu S1-nya 5 tahun, lulus tidak tepat waktu. Bahkan ketika S3, saya mau daftar S3, S2 saya fresh graduate, saya bukan dosen, saya bukan siapa-siapa. So, how did I make it? Ya, bagaimana sih kira-kira kenapa kok finally saya bisa mendapatkan beasiswa ini? Oke, next. Jadi memang ya, mendapatkan beasiswa fully funded dari LPDP ini adalah sebuah perjalanan panjang penuh strategi yang sudah diupayakan sejak lama. Jadi mulai dari foto ini, foto yang saya ambil di Jepang pada tahun 2019 ketika S1, perjalanan saya untuk menyiapkan ketika waktu itu saya tahu saya mau lanjut pendidikan, saya mulai menyiapkannya dari situ. Bahkan dari beberapa tahun sebelum ini. Ya. Kemudian next. Ya, but here's the reality ya. Jadi pengalaman itu dibentuk bukan merupakan persyaratan awal. Dan kemudian LPDP itu mencari potensi, bukan mereka akan melihat potensi kita ke depannya, bukan tentang di titik mana kita saat ini. Dan kemudian um, cerita kita itu lebih berharga daripada latar belakang kita. Percuma kita punya CV yang sangat bagus, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya kepada penyeleksi beasiswa. Dan ini adalah pengalaman saya. Alhamdulillah LPDP untuk S2 saya satu kali coba dan berhasil, S3 satu kali coba dan berhasil. Semoga teman-teman di sini juga bisa nanti. Saya tunggu kabar baiknya ya teman-teman. Oke, untuk IPK saya sebenarnya S1 tidak terlalu bagus, teman-teman. IPK saya hanya 3,56. Jadi untuk LPDP sendiri syaratnya itu secara administrasi IPK-nya adalah 3,00. Jadi selama kalian IPK-nya di atas 3,00 bisa mendaftar ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah maupun baik S1 maupun S2 bisa disiapkan kalau IPK-nya sekiranya nantinya lulus bisa nutut ya, bisa mencukupi 3,00 gitu ya. Dan kemudian S2 saya agak terlalu lebih baik karena saya belajar dari pengalaman sebelumnya dengan IPK yang juga lebih naik. Dan oke, next slide. Ya, nah ini adalah salah satu kuncinya ya untuk publikasi internasional, terutama untuk teman-teman yang mau S3, publikasi internasional is a must ya. Jadi kalau kalian mau penyeleksi beasiswa LPDP melihat oke anak ini kayaknya deserve layak untuk didanai, maka berikan poin plus di pengalaman kita, yaitu seperti contohnya memiliki publikasi internasional. Di Scopus, kalau anak kimia, yang di sini banyak teman-teman kimia, itu kalau Scopus sendiri dibagi menjadi 4 kuartal, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan Alhamdulillah kemarin saya bisa untuk publish di top 10% dunia. Dan ini sebenarnya saya dapatkan ketika saya sudah lulus S2, bukan dalam perjalanan saya ketika S2. Ketika lulus S2 saya bukan apa-apa, saya lulus hanya dengan persyaratan minimal untuk lulus, yaitu menjadi pembicara seminar internasional kalau di kampus saya di ITS seperti itu persyaratannya teman-teman. Jadi ini saya capainya setelah saya S2 dan kemudian untuk S3 saya gunakan untuk mendaftar LPDP. Dan selanjutnya pengalaman organisasi, ini biasanya teman-teman S1 yang banyak memupuk pengalaman di organisasi. Kalian sangat beruntung jika teman-teman sekarang aktif di organisasi kemahasiswaan ataupun di UKM dan lain sebagainya. Jadi itu akan sangat berarti karena beasiswa LPDP ini mencari katanya mereka akan mencari calon-calon pemimpin bangsa. Jadi teman-teman yang mempunyai minat kepemimpinan, apalagi berpengalaman di organisasi, itu akan sangat menjadi poin plus. Dan kebetulan dulu ketika S1 saya menjadi ketua BEM Universitas, atau karena saya dulu di S1-nya di UIN Malang, maka nyebutnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, ini pengalaman yang bahkan ketika 2 kali saya wawancara S2 dan S3 itu ditanyakan oleh
interviewer. Jadi, apa pengalaman berharga? Apa pengalaman yang paling berharga di hidup kamu? Dan saya jawab, pengalaman saya adalah menjadi ketua BEM tingkat universitas. Jadi, pengalamannya mungkin bukan yang sangat wow gitu ya, bukan yang spektakuler, biasa saja, tingkat lokal saja. Ya, tetapi itu kemudian mencetak cara pandang saya bahwa sebagai manusia kita tidak hanya cukup sebagai anak muda tidak hanya cukup mengejar akademik saja, tetapi juga menjadi berdampak pada sekitar. Nah, itu teman-teman, ini adalah poin plus bagi teman-teman yang sekarang ikut organisasi. Yang belum ikut, jangan salah ya, bahwa pengalaman untuk berimpact kepada masyarakat itu kan tidak hanya melalui organisasi ya. Bisa saja di kampungnya ikut pengajian atau ikut kumpul-kumpul dengan teman-teman, kemudian mengadakan seminar atau ikut menjadi moderator seperti Miss Dea ya. Ini juga sangat berdampak ya. Kemudian selanjutnya, next slide. Ini ada pengalaman internasionalisasi yang juga saya cantumkan kemarin, yaitu Alhamdulillah saya sudah mengunjungi beberapa negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Jepang. Tetapi perlu diketahui teman-teman, 6 negara ini itu sudah saya pengalaman internasionalisasi ini saya sudah mulai sejak SMA. Jadi mungkin sejak 10 tahun yang lalu. Jadi ini semua tidak instan. Ya, tidak tiba-tiba saya mengunjungi negara dan ini semua saya peroleh secara gratis. Jadi full funded. Saya kalau mandiri juga tidak mungkin ya ekonominya. Jadi karena fully funded, maka ada seleksi yang ketat ya dan sebagainya sehingga uh, kemudian ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang merasa masih belum apa-apa, tidak masalah ya. Mari kita kejar sedikit demi sedikit ya. Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri, ini sudah pasti ditanyakan. Yang pertama dulu saya lulus S1, saya start memang tidak dari nol, saya langsung start di multinational company dan memang dengan manajer saya yang orang Thailand. Sehingga mungkin itu saya bisa start di situ karena pengalaman organisasi. Ini lagi-lagi pengalaman organisasi yang sangat menguntungkan di kemudian hari ya. Kemudian menjadi asisten dosen, kalau kimia ada praktikum, nah saya di mata kuliah praktikumnya, ASLab namanya ya, ketika S1. Jadi kalau 5 matkul ini ambis sekali, iya. Jadi karena saya ingin CV saya ketika lulus tidak kosong, maka saya harus bagaimana berada di luar zona nyaman saya untuk memberikan yang terbaik begitu. Dan teman-teman juga pastinya seperti itu saya yakin ya. Kemudian untuk pengalaman magang sendiri, memang dulu kalau S1 lulus belum ada pengalaman kerja, tapi kan kita sudah punya pengalaman magang ya kan teman-teman. Pasti ada mata kuliah magang atau praktek kerja lapangan ya. Dan itu dulu saya lakukan di Badan Teknologi Nuklir Nasional. Sekarang namanya ganti jadi BRIN di Jakarta. Dan S2 juga begitu. Memang lulus S2 saya bukan dosen, tapi saya ada pengalaman magang sebagai peneliti di Taiwan. Jadi, kalau teman-teman mau apply LPDP fresh graduate, bagaimana kok bisa keterima? Iya, fresh graduate benar, tetapi ada pengalaman kerja selama kuliah. Jadi, itu sangat membantu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, maka dari pengalaman-pengalaman ini berlatar belakang lagi foto saya ada di Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Thailand ya. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Ya, ini ada lagunya Kobe Junior ya kalau dulu masih masih ini ya masih tahu ya. Jadi kita nggak perlu untuk menunggu jadi hebat ya untuk memulai mimpi kita. Maka mari mulai dari sekarang. Kalau tunggu hebat masih lama nanti ya. Mulai aja sekarang, kenapa enggak gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk beasiswa LPDP sendiri dari Kementerian Keuangan pada saat ini mulai 2026 ini ya terdiri dari 2 skema yaitu STEM Industri Strategis untuk jurusan-jurusan Science, Technology, Engineering, and Math ya itu masuk di skema STEM Industri Strategis. Nah, tetapi untuk
selain jurusan-jurusan tersebut akan masuk di skema SHARE, Social Humanities, Art for People, Religious Studies, and Economics ya. Jadi pada saat ini memang pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan bidang STEM, tetapi tidak memungkiri teman-teman yang ada di SHARE juga dapat diterima. Dan untuk beasiswanya sendiri ada beasiswa reguler, skemanya berbeda-beda, nanti bisa dikepoin di ini ya, http://lpdp.kemengo.go.id. Dan ini semuanya memiliki passing grade yang berbeda-beda. Biasanya yang paling susah adalah beasiswa reguler. Ya, untuk beasiswa PNS, TNI, dan Polri mendapatkan sedikit subsidi passing grade ya, tetapi syaratnya harus ada surat rekomendasi dari atasan ya, minimal eselon 4 atau eselon 2 saya lupa. Ya, kemudian untuk beasiswa afirmasi ini khusus untuk putra-putri Papua, putra-putri dengan keluarga prasejahtera, terus dari daerah afirmasi, dari daerah 3T, dan penyandang disabilitas. Daerah afirmasi nanti ada di webnya LPDP, bisa dicek. Kalau di Kalimantan, seingat saya masih ada juga ya. Oke, next. Untuk tahapan seleksi beasiswa LPDP, yang pertama sudah pasti yaitu seleksi administrasi, di mana ada dokumen persyaratannya, yaitu ijazah yang pasti transkrip nilai, tidak boleh kurang dari 3, kemudian sertifikat TOEFL atau IELTS, ya, yang masih berlaku tentunya, dan ini TOEFL-nya, kalau TOEFL harus TOEFL ITP, ya, dan kemudian surat rekomendasi, kurikulum vitae, dan esai. Dan semua ini tidak bisa disiapkan hanya dalam satu malam saja, teman-teman. Jadi untuk TOEFL atau IELTS bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Kalau saya kemarin, alhamdulillah untuk IELTS saya harus belajar. Tapi kalau TOEFL memang saya tidak start dari nol lagi-lagi. Saya memulai dari TOEFL ITP saya 500 ketika saya baru belajar. Sehingga ketika untuk meningkatkan ke skor IELTS, ini bagi teman-teman yang mau studi di luar negeri, nantinya mungkin tidak terlalu susah ya ketika TOEFL-nya sudah baik, kemudian meningkatkan ke IELTS. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Bisa ikut ke lembaga-lembaga course kalau misalnya kesulitan untuk otodidak ya, seperti salah satu contohnya yaitu English Banua ini ya. Di sini ada Mr. Rian dan tim yang sudah mempunyai program-program untuk teman-teman belajar bahasa Inggris ya. Karena itu adalah persyaratan dasar kalau mau mendaftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa apapun itu. Pasti ada syaratnya sertifikat bahasa Inggris begitu. Dan surat rekomendasi, untuk surat rekomendasi sendiri teman-teman itu dianjurkan dari orang yang mengenal teman-teman, baik dosen ataupun atasan di tempat kerja nanti itu dibolehkan. Ya, tahapan yang kedua ini adalah tes bakat skolastik. Ini khusus bagi calon penerima beasiswa yang belum memiliki LOA. Jadi teman-teman yang belum diterima di perguruan tinggi mau mendaftar beasiswanya dulu boleh. Jadi dulu pengalaman saya S2, saya jalurnya jalur non LOA. Jadi karena saya merasa kayaknya LPDP akan susah ya. Kalau saya daftar duluan, saya belum tentu juga diterima LPDP. Jadi daripada buang-buang LOA atau buang-buang uang untuk mendaftar kampus, maka saya ikut tes bakat skolastik terlebih dahulu gitu. Nah, ini kalau sudah memiliki LOA, tidak usah mengikuti tes bakat skolastik. Akan lanjut langsung ke tes substansi atau tes interview. Nah, ini adalah kunci dari semua proses seleksi yang ada di LPDP. Jadi, seleksi substansi, tes substansi, seleksi interview adalah seleksi terakhir yang banyak memakan korban, teman-teman. Ya, jadi karena di tes ini dari semua aspek kita, baik dari esai, dari dokumen administrasi akan ditinjau ulang dan dipertanyakan. Jadi disinilah esai kita dipertanggungjawabkan. Ketika menulis A, B, C, D, E sampai Z di esai, itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik di tes substansi. Dan yang terakhir adalah saat-saat yang mendebarkan, yaitu pengumuman, ya. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan persiapan keberangkatan, yaitu pembekalan oleh LPDP, begitu. Oke, next.
Nah, yang pertama seleksi administrasi. Ya, tipsnya pastikan dokumenmu lengkap, asli, dan valid. Jadi, banyak teman-teman pendaftar beasiswa LPDP itu yang dokumennya tidak asli. Maksudnya begini, misalnya ijazah. Ijazah melampirkan yang fotokopi. Nah, itu pasti tidak akan lolos ya. Kemudian skor TOEFL harus melampaui batas minimal. Kalau jalur reguler, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu standarnya adalah 500 untuk S2. Jadi kalau 500 itu sudah bisa lolos administrasi, tetapi kalau 499, nah teman-teman mohon maaf masih belum bisa lolos begitu. Terus surat rekomendasi ini ya, minta dari dosen atau atasan sudah pasti, dan tulisan esai ya, ada maksimal katanya. Saat ini masih lama ya, belum update. Ada maksimal katanya, ada 1.500 kata ya. Kalau dulu dapat menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya prefer bahasa Inggris. Kenapa? Meskipun saya daftarnya di dalam negeri gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Inggris, interviewer ini sudah pasti akan melihat, oke, anak ini berusaha lebih untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris begitu ya. Kemudian no plagiarism, meskipun sekarang ada banyak sumber di internet esai-esai, tapi buat versi teman-teman sendiri, jangan plagiasi. Dan jangan juga menjadi deadliner ya, takutnya nanti tiba-tiba websitenya down ya. Dan kita juga ikut down kalau begitu ya. Oke, next. Jadi setiap kata yang kamu tulis berperan besar bagi kelanjutan kamu di proses seleksi beasiswa ya. Ini adalah kalimat pertama esai saya ketika S3. Jadi saya memulai dengan cerita yang cukup personal ya. Jadi saya tumbuh di Mojokerto, kabupaten di Jawa Timur yang mayoritas sektor yang berkembang di sini itu adalah industri. Sehingga saya yang berlatar belakang lulusan kimia yang mau menanggulangi masalah terkait polusi lingkungan ini sangat em, apa ya, mendapatkan semangat dari tempat tinggal saya untuk kemudian mencari ilmu lanjut dan lanjut begitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga memulai dari cerita teman-teman sendiri. Jadi nggak harus yang oh Indonesia saat ini menghadapi masalah bla 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 begini ya. Tidak, mulailah dari yang paling dekat, karena itu yang akan bisa membuat interviewer atau reviewer LPDP itu akan menjadi, oh oke, berarti anak ini memulai dari problem yang real, yang dia hadapi. Begitu, teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk tes bakat skolastik. Nah, ini kuncinya bisa latihan soal. Ada buku-buku yang recommended ya, terutama buku-buku TPA atau tes bakat skolastik tersendiri. Atau teman-teman yang mungkin pernah ikut seleksi CPNS yang menggunakan buku-buku tersebut. Nah, itu sangat berguna. Terutama soal-soal yang HOTS, yang tingkat kesulitannya tinggi, itu kemungkinan pola-polanya juga bisa keluar di tes bakat skolastik. Sejauh yang pernah saya ikuti tes bakat skolastik itu adalah TPA yang paling sulit di antara yang lain. Mungkin karena saya berpikirnya mungkin karena TBS ini tes bakat skolastik ini kan untuk calon mahasiswa S2 dan S3 ya. Jadi tingkat kesulitannya pun juga lebih tinggi begitu. Maka ketika mengerjakan nanti ya enjoy the moment ya, jangan nervous ya, jangan panik ya. Perhatikan waktu pengerjaan dan yang penting gunakan device yang mendukung karena ini seleksinya secara online di rumah masing-masing menggunakan device masing-masing dengan wifi masing-masing. Jadi ketika ada gangguan sedikit nanti akan keluar dari aplikasi dan akan menimbulkan kepanikan ya. Jadi diusahakan nanti device-nya yang mendukung. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir ini ada tes substansi. Ya, ini adalah tahapan seleksi terakhir yang merupakan kunci dari seleksi penerimaan beasiswa, teman-teman. Nah, kuncinya yaitu yang pertama, be authentic. Sebanyak apapun kamu ikut webinar beasiswa ya dan melihat simulasi wawancara orang lain, however, kamu tidak akan bisa mengcopy paste-nya. So, you have your own answer ya. Jadi kita punya jawaban kita sendiri yang sesuai dengan kita. Misalnya ditanya tadi ya, apa
kelebihan kamu. Kita tidak mungkin melihat kelebihan orang lain, ya kan? Kita pastinya harus menganalisis diri kita sendiri untuk menjawabnya. Kemudian ditanya, kenapa harus S2? Masa nyontoh jawaban, oh karena saya ingin menjadi dosen di kampus ini dengan mata kuliah ini, bla bla bla. Kan tidak bisa mencontoh ya, karena itu harus berdasarkan pengalaman masing-masing dan keinginan masing-masing ya. Know yourself deeply yang kedua ya. Jadi, ketahuilah diri kalian, analisis dirinya harus matang, baik apapun kelebihannya, kekurangannya, pelajaran paling berharga yang terakhir kamu ambil dari hidupmu, ya biasanya di LPDP itu ditanyakan teman-teman. Jadi, ketika nanti mau mendaftar LPDP dan sedang membuat esainya, kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Jadi, kenapa sih harus selanjutnya sekarang? Kenapa bukan 5 tahun lagi? Kenapa harus S2? Kenapa harus di kampus ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa dengan dosen ini? Nah, itu kita sudah harus tahu jawabannya jauh sebelum tes ini, teman-teman. Karena kalau kita hanya berdasarkan draft esai kita, tetapi tidak dari hati, itu akan membuat kita kesulitan untuk menjawab. Ketika interviewer itu mengejar dengan pertanyaan lanjutan, begitu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu play your strategy ya. Analisis dan rekayasa sosialnya harus mantap ya. Bagaimana memposisikan diri sebagai kandidat yang layak untuk diberikan beasiswa. Jadi sebagai kandidat yang layak, maka ketika interview kameranya harus di posisi yang bagus, kemudian make up sedikit kalau perempuan sehingga membuat interviewer itu senang ya memandang kita. Kemudian ada pasang senyumnya ya. Dan kemudian kita harus menggunakan strategi kita. Misalnya, saya seorang fresh graduate S2, saya ingin lanjut S3, saya bukan dosen, maka saya bilang bahwa kenapa kok saya harus lanjut S3 terlebih dahulu, bukan menjadi dosen terlebih dahulu, karena ketika S2 saya analisis, kalau dosen kan ada tugasnya tridharma, uh, yaitu ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ternyata eh, saya lebih suka ke penelitiannya, sehingga saya ingin S3 terlebih dahulu dan nantinya ingin menjadi peneliti, begitu teman-teman. Jadi ini memang sudah harus dianalisis dari dulu-dulu ya. Oke, next. Ya, dan ini ada beberapa screenshot. Ya, ini yang di atas adalah screenshot ketika diterima beasiswa LPDP S2 dan yang di bawah adalah ketika diterima beasiswa LPDP S3. Jadi memang cukup berbeda tampilannya. Tetapi ini semoga menjadikan teman-teman motivasi untuk kedepannya agar juga bisa dapat bergabung sebagai penerima beasiswa LPDP. Dan saya selalu percaya bahwa, dan ini juga saya katakan kepada interviewer penyeleksi beasiswa bahwa untuk memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik untuk Indonesia, kita harus bisa break the limit ya dan pass all the challenges. Jadi melalui semua tantangan dan break the limit ya. Jadi tidak hanya di zona nyaman saja begitu. Dan oke, selanjutnya. Oke, ya, dan ini ya pesan saya, jangan ragu untuk mencoba, teman-teman. Kalau misalnya mau untuk melanjutkan pendidikan, mulailah dari sekarang dipersiapkan. Jangan ragu, apapun background teman-teman, whoever you are, ya siapapun kamu, kita layak untuk mendapatkan education yang terbaik ketika kita mau memperjuangkannya. Jadi saya tunggu kabar baiknya, teman-teman. Semoga nanti saya dengar dari sini, dari webinar ini, halo Kak Sylvia, saya sudah diterima beasiswa LPDP, begitu ya. Saya sangat menunggu kabar baiknya. Jadi untuk teman-teman khususnya yang di ULM sendiri ya, di ITS itu saya punya teman satu lab itu dia dari ULM juga S1-nya. Jadi mungkin nanti bisa kontak saya, saya akan menyambungkan dengan mungkin kakak kelas teman-teman yang ada di ULM ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Dea.
Baik, terima kasih banyak nih Miss Sylvia atas insight-nya, atas berbagai pengalaman yang juga dibagikannya kepada kami. Tadi Miss Sylvia menjelaskan mengenai macam-macam LPDP, juga menekankan bahwa LPDP ini bukan sekedar kompetitif, tapi perjalanan panjang penuh strategi. Juga ada insight menarik nih bahwa fresh graduate ini juga bisa untuk mengajar LPDP asal ada tadi pengalaman kerja. Nah, ini juga apa ya, ilmu baru atau hal baru nih bagi teman-teman yang masih S1 atau S2 misalnya untuk memperbanyak pengalaman kerjanya atau pengalaman internnya seperti itu. Baik, langsung saja nih kita ke sesi Q&A kepada Miss Sylvia yang pastinya teman-teman ini udah nggak sabar ya untuk kiranya bisa berinteraksi langsung kepada Miss Sylvia. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya atau raise hand, dan jikalau ada kendala dan lain sebagainya bisa cantumkan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan teman-teman. Ya, oke. Kayaknya masih malu-malu nih, Miss ya. Mungkin dari Miss Dea dulu deh. Halo, Miss Dea. Maaf Miss, dari saya tadi tuh ada kendala di jaringan, jadi Miss tadi kepotong-potong. Mohon maaf, bisa diulangi Miss. Ya, oke. Ini kayaknya masih malu-malu nih, Miss Dea nih. Ya, Oke ya bener. iya Kita nih. panik dulu ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman di semester berapa kira-kira yang ada di sini? Mungkin boleh ini Nampaknya beragam ya Miss. nampaknya beragam ya. Ya, dari teman-teman saya ada yang semester 4, ada yang semester 6. Oh ya, keren banget. Jadi masih ada banyak persiapan waktu. Nah, ini teman-teman udah sangat ini ya, sangat semangat sudah hadir di sesi hari ini ya. Semester 6 ya, sudah ini ya, sedang menyiapkan mau skripsian ya. Kemudian nanti setelah tugas akhir, semoga bisa langsung menyiapkan untuk studi lanjut ya, yang mau studi lanjut. Jadi dulu memang ya ada yang semester, oh semester 4 ya ini, wow, ada maba, maba sudah join mau ini ya. Aku udah kerja, Miss. Oh, dan sudah 25 tahun. Apakah sudah terlambat untuk mempersiapkan LPDP? Wah, ini saya boleh jawab dulu ya, Miss Dea ya. Boleh Miss, silahkan. Ya, halo Kak Moza. Ini jadi tidak ada kata terlambat ya Kak ya. Jadi sudah 25 tahun apakah sudah terlambat untuk mempersiapkan LPDP? Tidak, justru di umur Kakak yang sekarang itu sangat ini ya, sudah sangat matang, sudah pasti pengalaman Kakak sudah banyak ya. Itu kayaknya sudah tinggal ini bahasa Inggris disiapkan dan mendaftar saja Kak Moza ya. Jadi justru biasanya kalau sudah bekerja itu malah lebih poin plus untuk kalau LPDP itu lebih melihat ya, oke, dia sudah bekerja berarti sudah melihat bagaimana pengalaman real di lapangan ya, kemudian nantinya melanjutkan pendidikan dan dia akan lebih mantap lagi ke depannya untuk berkontribusi di Indonesia. Seperti itu. Jadi kuncinya LPDP itu kan mencari orang yang mau berkontribusi. Nah, teman-teman yang sudah bekerja berarti kan sudah berkontribusi ya dalam membayar pajak dan lain-lain. Nah, itu juga pastinya sudah banyak pengalaman. Jadi ini sudah pas banget ya. Teman-teman saya di kuliah di kampus juga kebanyakan memulai S2 itu di usia 25 tahun ke atas. Bahkan 28, 30 itu baru S2 itu banyak sekali ya. Jadi yang masih muda-muda sudah S2 itu malah sedikit. Wes, tenang, nanti banyak temannya ya Kak Moza ya. Oke.
Mungkin bisa lanjut di chat kalau misalnya mau lanjut pertanyaannya ya Kak Moza. Kemudian kita ke Kak Serin. Gus Dea, eh, Oke, ini saya bacakan ya, Miss. Pertanyaan dari Kak Sherin Angelipa. Sebagai mahasiswa semester 4, apa yang boleh mulai dicicil dalam mempersiapkan beasiswa LPDP? Khususnya untuk luar negeri nih, Miss. Menarik banget nih, Miss, pertanyaannya. ya Bisa ini. langsung dijawab. Oke, ya ini menarik banget ya pertanyaannya. Jadi memang ini semester 4 itu memang sudah mulai saatnya ya kalau mau mempersiapkan dari sekarang, apalagi kalau mau ke luar negeri, itu yang pertama butuh IELTS ya. Dan belajar IELTS itu ternyata saya dulu merasanya belajar IELTS ini mati-matian ya. Jadi IELTS itu tidak seperti TOEFL. Jadi IELTS itu lebih komprehensif ya. Jadi ada 4 skill di IELTS, ada reading, listening, writing, sama speaking. Nah, speaking ini yang menurut saya paling sulit. Apalagi kalau kita di Indo, biasanya kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba tes IELTS, ngobrol bahasa Inggris sama bulenya langsung datang ke sini ya. Jadi mungkin itu bisa mulai dipersiapkan dari sekarang dan semester 4 masih punya cukup waktu ya nanti dan juga sambil dipersiapkan pengalaman-pengalaman yang lain contohnya ikut organisasi kemahasiswaan ya kemudian kalau lagi liburan kuliah mungkin bisa ikut magang ya sesuai dengan bidang minatnya Kak Serin ya untuk Miss Serin ini. Jadi persiapannya bisa dicicil banget dari sekarang ya, mulai dari bahasa Inggris, pengalamannya agar CV-nya lebih bagus. Kalau esainya nanti dulu ya, kalau esainya nanti ketika mau mendaftar tidak apa-apa. Biasanya kalau saya esai itu butuh waktu 1 bulan. Jadi ketika LPDP buka pendaftaran itu saya biasanya masih baru banget mau buat esai. Tapi teman-teman saya ada yang persiapan esai itu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya agar lebih matang karena kita butuh untuk review gitu. Dan kemudian dipersiapkan juga ini Miss pengalaman public speaking. Jadi karena nanti ada tes wawancara ngobrol dengan pewawancara agar em, tidak ragu-ragu atau tidak panik ya ketika interview, maka bisa dibiasakan public speakingnya bisa ikut kelas-kelas public speaking atau mungkin ikut di organisasi juga. Banyak sekali sesi-sesi diskusi yang menjadi moderator dan lain-lain. Itu sih. Kemudian kalau ke LN biasanya akan ditanyakan begini, kamu mau kuliah di Australia, memang kamu sudah riset bagaimana tentang Australia? Jadi riset tentang negaranya, riset tentang kampusnya ya. Kemudian apakah kamu sudah pernah ke luar negeri atau sudah pernah merasakan hidup di Australia? Yakin nanti tidak homesick gitu-gitu biasanya ditanya. Nah, itu teman-teman bisa kalau masih semester 4 bisa mulai dicari peluang-peluang untuk mendapatkan pengalaman internasional ya. Atau kalaupun sudah tidak sudah lulus Miss tidak mungkin gitu ya. Jadi itu bisa dijawab dengan riset yang mendalam terkait negara tersebut. Saya tidak akan homesick karena ini sudah saya yakin saya akan melanjutkan studi di negara tersebut. Saya sudah riset ini tentang kebiasaan masyarakatnya seperti ini bla bla bla. Nah, itu nanti bisa dibicarakan dengan interviewer begitu. Oke, Miss Dea, saya kembalikan ke Miss Dea. Oke, terima kasih Miss atas jawabannya. Kak Moja, semoga, Kak, siapa tadi ya? Kak Sherin ya, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Miss. Saya nih dari Kak Moja nih, Miss. Mengenai jika udah mendapat LOA tapi belum mendapatkan beasiswa, apakah LOA tersebut ada batas waktunya tertentu, Miss? Terus pertanyaan kedua, adakah tip and trik untuk menghadapi interview? Silahkan, Miss, dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Moza. Jadi, bagaimana kalau sudah mendapat LOA tapi belum mendapat beasiswa? Ya, LOA itu biasanya berlaku maksimal 2 tahun. Jadi, teman-teman misalnya mau studi di UCL Inggris gitu ya, sudah ada LOA, tetapi belum mendapatkan beasiswanya, itu bisa di-defer. Ya,
Jadi teman-teman kalau mau menggunakan jalur LOA yang sehingga bisa langsung melewati tes bakat skolastik tadi, itu bisa di-defer terlebih dahulu LOA-nya, ditunda untuk memulai perkuliahan aktifnya. Begitu. Nah, beberapa kampus di Indonesia sendiri kalau melakukan penundaan ada yang kena kena bayar, ada yang gratis. Kalau di ITS kemarin untuk S3 saya jalur LOA untuk penundaan itu gratis. Tetapi di beberapa kampus seperti di ITB contohnya itu ada membayar sejumlah uang untuk penundaannya. Jadi nanti teman-teman harus riset terlebih dahulu ketika mendaftar di kampus A atau B itu kalau misalnya menunda itu akan dikenai pembayaran atau tidak seperti itu. Ya. Dan kemudian, apakah ada tips dan trik tadi ya untuk menghadapi interviewer? Sebenarnya tips dan trik kalau dari saya itu biasa saja sih. Di hari H itu mungkin kita ya tampil properly, ya device-nya baik, ya jaringannya oke gitu ya. Tetapi jauh dari itu adalah kita harus mengetahui benar esai yang kita tulis itu seperti apa. Dan tujuan kita kenapa harus studi lanjutnya sekarang? Kenapa harus di sini? Itu harus dipikirkan matang-matang. Karena interviewer pastinya akan membelok-belokkan jawaban kita. Yang paling sering ditanyakan ketika saya mendaftar LPDP ini, baik S2 maupun S3 adalah yang paling sering saya dijebak adalah kamu sudah punya pengalaman ke luar negeri, tetapi kenapa memilih di dalam negeri gitu ya kan? Itu sangat dijebak. Tetapi saya bilang bahwa saya sudah riset ya, memang waktu itu saya S3 itu sebenarnya fun fact saya mau ke luar negeri gitu ya. Tapi saya tidak bicara ke interviewer. Saya cut yang bagian itu. Tapi setelah saya ingin keluar negeri, sebenarnya saya kemudian istihoroh, kemudian mencari bagaimana sih mantapnya hati saya. Ya ternyata memang saya mantapnya di dalam negeri. Kenapa? Karena di ITS supervisor saya sebelumnya adalah top 2% saintis dunia. Jadi saya tidak perlu keluar negeri untuk mendapatkan supervisor yang tidak lebih baik daripada supervisor saya di ITS ya karena selain beliau adalah top 2% saintis dunia, saya sudah pernah bekerja dengan beliau, sehingga saya tahu bagaimana ritme kerjanya dan akan sangat efektif untuk S3 nanti. Jadi, teman-teman harus benar-benar memikirkan ya, kenapa harus ini, kenapa nggak itu ya, itu sudah harus jauh-jauh hari, sehingga nanti ketika bertemu interviewer sudah mantap jawabannya, gitu. Oke, seperti itu Miss Dea. Oke, terima kasih Miss Cynthia dan Kak Moja. Semoga terjawab. Kita mungkin akan lanjut ke beberapa pertanyaan lagi nih. Ada dua nih Miss yang di chat. Pertama dari kakak. Sorry nggak, Jori baru bisa join untuk recording nanti insya Allah akan kami share juga. Mungkin dari PPT dari Miss Silvia nanti boleh kami sharekan, Miss. Oke, nah untuk pertanyaannya, Miss, untuk CV apakah harus dengan deretan prestasi yang banyak dan pengalaman organisasi yang banyak? Silahkan, Miss, untuk dijawab. Oke, jadi untuk CV, terima kasih atas pertanyaannya, Miss Desi ya. Sorry, Miss siapa tadi? Dari kakak, Miss, Oh ya, namanya. ya kakak ya, terima kasih. Jadi apakah harus dengan deretan prestasi yang banyak? Sebenarnya tidak ya. Tetapi kalau misalnya punya, itu lebih baik untuk dicantumkan. Jadi beberapa teman saya juga, bahkan em, dosen saya juga pernah gitu ya, nemuin mahasiswanya anak LPDP, dia ini bukan backgroundnya tidak mentereng gitu ya, CV-nya bahkan pengalaman organisasinya hanya satu saja itu pun menjadi anggota ya. Tetapi kok dia tiba-tiba bisa sih keterima LPDP, ternyata kuncinya sebenarnya adalah cerita yang kita angkat gitu ya, background, esai kita gitu ya, kembali lagi. Ya, ternyata si mahasiswa LPDP ini yang backgroundnya dia tidak terlalu cemerlang gitu ya, ternyata dia sudah eh, pernah tinggal di daerah 3T dan melakukan pengabdian di sana. Dia melihat bagaimana pendidikan sangat dibutuhkan di sana sehingga dia
mendorong dia untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi pengajar di sana nantinya ketika sudah lulus. Nah, itu adalah niat baik disertai dengan pengalaman real gitu ya, yang sudah pernah hidup di sana gitu ya. Sehingga sebenarnya background prestasi yang cemerlang itu juga ya bisa saja tidak harus punya itu, tetapi punya hal yang bisa diangkat yang membuat LPDP bisa yakin untuk memberikan investasinya kepada kita gitu. Jadi sebenarnya kuncinya menaklukkan interview atau menaklukkan beasiswa ini adalah bagaimana kita sesuai dengan pemberi beasiswa. Makanya kita kok bukan anaknya, bukan apa-apanya, terus didanai. Mereka memutuskan untuk mendanai kita, untuk memberikan biaya dari negara untuk kita studi gitu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau nggak punya deretan prestasi, pengalaman organisasi, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau punya itu adalah poin plus, begitu. Oke, terima kasih, Miss Dea. Baik, Miss Sylvia, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Kak Desi nih. Ada beberapa poin pertanyaan. Pertama mengenai tips dalam menentukan jurusan yang tepat yang akan kita ambil. Terus yang kedua, apakah saat mendaftar beasiswa S2 kita sudah harus ada untuk judul tesis? Dan yang ketiga, jika antara pengalaman dan jurusan yang mau kita ambil berbeda bidang, jadi, apakah akan berpengaruh? Beliau adalah lulusan 2021 dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, pengen S2 tapi masih bingung untuk jurusan TPS. Mungkin Miss Sylvia bisa memberikan pencerahan kepada Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Desi untuk pertanyaannya. Jadi ini tips untuk menentukan jurusan yang tepat kita ambil. Sebenarnya yang paling tepat itu saya rasa jurusan yang sesuai dengan passion kita. Jadi nanti kalau S2 atau S3 pastinya kan akan mengalami kesulitan-kesulitan ya di tengah studi. Pasti akan ada eh, apa namanya kendala-kendala seperti misalnya kalau anak kimia itu bisa risetnya tidak sesuai dengan plan gitu ya, atau kalau anak sosial gitu ya, ketika interview kok jawabannya tidak sesuai dengan hipotesis seperti itu. Nah, itu kita akan terus tetap mau jalan gitu. Jadi karena kita merasa suka, karena kita merasa itu adalah passion kita gitu. Dan ketika tadi bilangnya S1 misalnya S1 saya kimia, kemudian kok S2 saya tuh sebenarnya tidak terlalu suka kimia ya. Kemudian kerjanya di bidang yang lain. Kerjanya di bidang misalnya di bidang sustainability ya, di bidang keberlanjutan gitu. Terus saya mau lanjutnya di S2 Sustainability Science gitu ya. Jadi bukan kimia. Apakah boleh? Boleh. Sangat boleh cross major ya, asalkan sesuai dengan passionnya teman-teman atau sesuai dengan pengalamannya teman-teman, begitu. Nah, kemudian apakah saat mendaftar beasiswa sudah harus ada judul untuk tesisnya? Tidak harus, teman-teman. Yang penting itu adalah teman-teman tahu topik apa yang nanti mau diteliti. Jadi tidak harus judul, tetapi topiknya saja. Dan topik itu adalah rancangan ya kan, belum itu adalah rencana. Belum tentu nanti kalau sudah diterima itu kemudian masuk itu dilakukan. Tidak, tapi itu kan adalah rencana. Jadi teman-teman setidaknya sudah punya plan nanti mau risetnya di bidang apa. Nah, dulu ketika S2 ini fun fact ya. Jadi rencana riset saya ketika S2 itu tidak sesuai dengan realita. Jadi ketika mendaftar beasiswa LPDP, saya ingin sekali untuk menanggulangi limbah plastik, di mana Indonesia itu limbah plastiknya kedua terbesar di dunia. Jadi saya ingin menanggulangi itu. Nah, tetapi ketika sudah wawancara LPDP, saya sudah lolos, boleh. Tetapi ketika saya kuliah, ternyata dosennya tiba-tiba tidak available. Nah, sehingga eh, ya yang saya dapatkan adalah yang saya bisa katakan bahwa kalau mau daftar beasiswa itu setidaknya kita sudah punya rancangannya atau rencananya. Kalau judul pastinya tidak tidak perlu, tidak perlu ada tidak apa-apa, tetapi setidaknya sudah punya rencana gitu. Kemudian bagaimana jika antara pengalaman dan jurusan yang mau kita ambil berbeda bidang? Nah, ini boleh teman-teman, tetapi lebih baik kalau
Misalnya tidak sebidang, tetapi teman-teman masih bisa menemukan benang merahnya. Contohnya saya, dulu ketika saya S1 kimia, kemudian saya kerjanya itu memang di perusahaan multinasional bidang makanan, tetapi saya kerjanya di quality assurance. Jadi untuk apa sebagai penanggung jawab kualitas dari produk-produk makanan tersebut, yang mana itu tidak hanya tentang rasanya, tetapi juga kemasannya, tentang manajemennya, dan lain-lain. Dan itu tidak sesuai dengan skripsi saya dan rencana saya lanjut ketika S2 gitu. Yang mana saya spesialisasinya kimianya di biokimia dengan mikrobiologi. Saya tidak bekerja dengan mikrobiologi ketika saya kerja di kantor gitu ya. Tetapi saya bisa cari benang merahnya bahwa itu adalah pabrik makanan ya kan, karena pabrik makanan juga merupakan industri kimia. Sehingga saya belajar bagaimana nantinya produk-produk yang saya teliti di lab itu akan dikembangkan di skala yang lebih besar begitu. Nah, itu saya bisa ambil benang merahnya di sana. Jadi teman-teman mungkin sekarang misalnya saya lulusan Inggris gitu ya, tetapi saya kerjanya di bidang marketing. Ya, mungkin bisa dicari benang merahnya. Kan kalau sastra Inggris belajar komunikasi dalam bahasa Inggris misalnya begitu. Nah, ketika menjadi staff marketing ya juga melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris juga ke klien-klien yang dari luar negeri, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari benang merahnya untuk kemudian menentukan jurusannya apa sih ke depannya yang aku butuhkan dan memang aku sukai begitu. Oke, terima kasih Miss Dea. Oke, baik, Miss Sylvia. Nampaknya kita sudah di sesi akhir nih, Miss, untuk sesi Q&A. Oh, ada lagi nih, Miss, dari Kak Moja. Apakah Miss Sylvia berkenan untuk menjawab? Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita kali ini, yaitu dari Kak Moja, bertanya mengenai pekerjaan saya saat ini tidak linear dengan jurusan saya dan jurusan yang ingin saya daftar. Apakah pengalaman itu berpengaruh, Miss? Bahkan. Ya, berpengaruh atau tidak sudah pasti akan berpengaruh, Miss. Jadi, dalam wawancara, dalam seleksi LPDP itu, apapun pengalaman itu akan bernilai, ya. Itu akan punya nilai tersendiri, gitu ya. Meskipun pengalaman itu sesuai atau tidak. Berarti sebenarnya kalau kita punya banyak pengalaman tidak linear, itu interviewer akan melihat bahwa, oh anak ini itu sebenarnya punya passionnya itu banyak. Dia bisa multi bidang gitu ya, tidak hanya di bidang tertentu saja. Nah, itu yang dia bisa multidisiplin gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dibutuhkan. Saat ini zamannya kan sebenarnya zaman-zaman kolaborasi ya, sudah bukan kompetisi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Nah, kalau kita punya banyak pengalaman, berarti kan kita punya banyak sekali sudut pandang, sehingga itu juga akan sangat berpengaruh. Tetapi nantinya kalau memilih jurusan harus sesuai yang mana ya kan, kita tidak bisa memilih semuanya ya. Sehingga kita harus pilih satu yang mana itu yang memang paling kita sukai dan paling relate dengan apa yang kita rasakan, apa pengalaman kita dan lain-lain seperti itu, Miss. Oke, baik. Terima kasih Miss Sylvia atas sesi hari ini. Kita tadi dari awal ya kita sudah diberikan berbagai informasi, juga kita disuguhkan dengan motivasi bahwa Miss Sylvia ini sudah melewati berbagai pengalaman yang akhirnya tuh bisa membuat kita untuk terus maju ya Miss, untuk mencari pengalaman, mencari ilmu dan juga pengetahuan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita bisa dokumentasi sebentar Miss, dan kepada teman-teman yang kiranya berkenan untuk oven cap bisa disiapkan dari sekarang. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mungkin ini boleh bergaya dulu ya teman-teman dan Miss. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah berakhirlah sesi sharing mengenai beasiswa kita kali ini bersama narasumber yang luar biasa ya dari Miss Sylvia.
Semoga Miss Silvia selalu lancar ya dalam kegiatan berikutnya dan juga teman-teman yang sudah berhadir hari ini mungkin bisa nih di follow terus, dipantengin terus dari media sosial Inggris Banua karena dari kami itu akan sering mengadakan webinar-webinar gratis seperti ini yang kiranya itu juga akan memberikan insight dan juga motivasi berharga buat teman-teman. Baik, kita akhiri sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Min. Sukses semuanya. Sampai jumpa Miss Sylvia dan teman-teman semua. Yes. Bahkan.